Bagaimana cara kita membedakan kalau di dalam sebuah kalimat itu ada kata benda yang bentuknya seperti neuter. Lalu kapan kita bisa mendeteksi kata benda tersebut adalah nominatif neuter atau akusatif neuter? Karena nominatif neuter ini ya, nah ini jangan dilihat sebagai anu ya, apa namanya itu, tanda baca ya. Kalau saya memberikan penjelasan seperti ini. Nah, ini nominatif neuter, lalu di sini ada akusatif neuter. Kalau kita melihat dari kata sandangnya atau artikelnya sama, to. Akusatif juga pakai to. Akhirannya juga sama, on. Ya. Untuk nominatif akhirannya on. Akusatif juga akhirannya on. Itu berarti bahwa dalam penulisannya nominatif neuter dengan akusatif neuter itu ternyata sama, persis, tidak ada bedanya. Lalu bagaimana caranya saya bisa membedakan kalau kata ini ada di dalam kalimat? Kata ini dia berdiri sebagai subjek atau dia berdiri sebagai objek? Sebagai nominatif, subjek, ataukah sebagai akusatif, objek? Nah, yang pertama harus kita perhatikan adalah konteks kalimat. Yang kedua, yang harus kita perhatikan, ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah apakah di dalam kalimat itu ada subjek. Kalau di dalam kalimat itu ada subjek, maka kata benda tadi, ya, kata benda neuter, dia pasti berdiri sebagai objek. Nah, mari kita lihat contoh. Di sini ada contoh bahasa Indonesia, saya mempunyai pekerjaan. Nah, kalau kita lihat dari kalimat ini, saya itu adalah subjek, mempunyai itu predikat, dan pekerjaan itu objek. Dan karena saya ini adalah subjek, maka kasusnya nominatif. Dan pekerjaan itu adalah objek, maka kasusnya adalah akusatif. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, itu kita dengan mudah kita bisa membedakan mana subjek, mana objek. Tapi kalau di dalam bahasa Yunani, nah ternyata cara menuliskan subjek nominatif dengan objek nominatif sama. Contoh, di sini kita melihat ada satu kalimat exo to ergon. Kalau dari sini saja, kita langsung berpikir, ini kan nggak ada nominatifnya. Jadi kalau saya buat diagramnya seperti ini. Kalau saya buat diagramnya seperti ini, di sini exo, di sini to ergon. Ini ya. Di sini kosong. Kosong saya kasih tanda silang ya. Ya, gini. Nah, kalau kita melihat dari konstruksi diagram tata bahasanya, langsung kita bisa tahu, oh, ini berarti predikat. Ini berarti tanda tanya. Ini masih tanda tanya. Karena dia bisa sebagai nominatif, dia juga bisa sebagai
akusatif. Nah, tentu di sini kita harus melihat konteks kalimat dan juga melihat apakah di dalam kalimat itu ada subjeknya. Di sini kita tidak menemukan subjek, ya. Di sini kita masih menemukan ada kemungkinan ada objeknya. Tetapi di sini juga kita bisa melihat ada kemungkinan ini adalah subjek. Jadi bisa dua. Jadi bisa seperti ini, ya, atau bisa yang kedua seperti ini. To ergon, exo, tanda tanya, tanda silang. Ya, karena dia bisa menjadi nominatif, dia juga bisa menjadi akusatif. Gitu. Nah, kalau kita melihat yang seperti ini, tentu kita harus melihat dari konteksnya. Konteksnya ini berbicara tentang siapa? Kalau konteksnya ini bicara tentang seseorang, ya, berarti kita harusnya meletakkan ergon itu sebagai objek. Tapi kalau kita melihat itu sebagai sesuatu kata benda yang konkret, bukan orang ya. Kalau di sini kita bicara tentang orang, maka ergonnya itu menjadi akusatif. Tetapi kalau di sini kita bicara tentang kata benda, ya, kata benda bukan orang ya. Berarti kita bisa meletakkan ergon ini dalam posisi nominatif. Contoh kata ini, exotoergon. Nah, ini kalau kita perhatikan, exo di sini, dia sebenarnya sudah ada subjek. Kalau kita lihat di dalam, ini kan predikat ya. Kalau kita tuliskan di sini, exo itu kan terdiri dari X dan O. O di sini kita tahu bahwa dia adalah personal ending. Kalau dia ini adalah personal ending, berarti exo ini dia adalah present, indikatif, aktif. Ya, ini kata kerja. Nah, karena di dalam kalimat itu tidak ada nominatif, ya, maka O di sini dia bisa menjadi subjek. Ya, jadi O-nya di sini O di sini bisa menjadi subjek. Berarti kita mengatakan bahwa exo kita bisa terjemahkan saya mempunyai. Jadi exo ini terjemahannya adalah saya sedang mempunyai. Mempunyai apa? To ergon. Jadi saya mempunyai pekerjaan. Jadi kalau di sini kita bisa terjemahkan exo to ergon itu kita bisa terjemahkan saya mempunyai pekerjaan. Gitu ya.
Ini saya turunkan dulu. Nah, jadi di sini kalau kita terjemahkan, saya mempunyai pekerjaan. Jadi di sini kita melihat dalam kalimat itu konteksnya adalah orang, ya. Konteks untuk subjeknya adalah orang, berarti pembicaraannya itu berkaitan dengan seseorang yang mempunyai pekerjaan. Exo to ergon. Tetapi exo to ergon itu juga bisa mempunyai arti yang berbeda, ya. Artinya seperti ini, exo to ergon atau to ergon exo itu bisa berarti berbeda. Nah, di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani, ketika kita menuliskan sebuah kalimat, itu kita bisa bolak-balik ya. Jadi contohnya gini ya, to ergon exo. Kita juga bisa tulis exo to ergon. Lupa kalau dibolak-balik apa artinya berbeda, Pak? Enggak ya, artinya itu sama. Tetap sama, punya arti yang sama. Jadi mau tulis to ergon exo atau exo to ergon itu sama saja. Kita akan menerjemahkannya sama. Nah, tetapi kalau konteks dalam kalimat itu inti dari beritanya adalah kata benda, maka nanti terjemahannya itu berbeda. Jadi to ergon, pekerjaan, itu mempunyai misalnya kebaikan, mempunyai kebaikannya. Ya, cuman ini kita kasih kurung ya, karena tanda silang kan. Jadi pekerjaan itu mempunyai apa? Mempunyai titik-titik. Jadi, kalau yang ditekankan adalah pekerjaan, maka to ergonnya menjadi nominatif. Tapi kalau yang ditekankan itu adalah orangnya, ya, bahwa nominatifnya itu atau subjeknya itu adalah orang, berarti nanti dia mengambil subjeknya dari sini. Ya, dia mengambil subjeknya dari O di sini. O di sini itu adalah subjek, sebagai subjek. Nah, seperti yang kita pernah pelajari, bahwa di dalam kata kerja bahasa Yunani, sebuah kata itu sudah terdapat subjek dan predikat. Itu di dalam kata kerja ya. Jadi pada waktu di dalam sebuah kalimat itu tidak ada nominatif, tidak ada kata benda khusus yang dia menjadi subjek, maka subjeknya bisa diambil dari kata kerja. Misalnya begini, kalau saya menuliskan exo, gini ya, exo to ergon, itu berarti artinya saya mempunyai mempunyai pekerjaan. Kalau saya misalnya menuliskan exe to ergon, itu artinya dia mempunyai pekerjaan.
Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata di dalam sebuah kata kerja, dia sudah terdapat subjek dan juga terdapat predikat. Ya, walaupun subjek di sini tidak disebut sebagai nominatif, tetapi subjek di sini dia adalah subjek yang berasal dari kata kerja. Jadi subjeknya apa? A. Ya. Predikatnya apa? X. Ya. To ergon, karena di sini sudah ada subjek, maka to ergon dia secara otomatis menempati objek. Ya, karena tidak mungkin harus ada dua subjek ya. To ergon jadi subjek, lalu di sini juga dia jadi subjek, nanti terjemahannya jadi tidak karu-karuan ya. Makanya untuk bisa membedakan sebuah kata benda neuter, apakah dia itu nominatif ataukah akusatif, kita harus melihat dari konteks kalimat. Yang kedua, kita perhatikan di dalam kalimat itu apakah ada subjek. Ya. Kalau ada subjek, maka kemungkinannya kata benda neuter itu dia akan menjadi objek. Tapi kalau di dalam kata benda itu tidak ada subjek, maka kata benda neuter dia bisa menjadi subjek. Begitu kira-kira. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, maka ada kasus yang kedua. Masih berkaitan dengan neuter. Kalau kita lihat di sini, genetifnya tu ergo, datifnya tu ergo. Ya. Sekarang kita lihat kalau di dalam eh, maskulin, genetifnya tu logo, datifnya to logo. Bentuk neuter tu ergo, datifnya tu ergo. Sama. Ya, jadi kalau saya buat perbandingannya di sini, ya, ini saya buat perbandingan di sini. Ini maskulin, ini neuter. Kemudian kasusnya adalah genetif di sini dan datif. Mari kita lihat perbedaannya. Untuk kasus genetif, ya, untuk kasus genetif dituliskan tu logo. Kemudian kasus genetif maskulinnya datif, kasus datif maskulinnya to logo. Lalu bentuk neuternya tu ergo. Ya. Kemudian datifnya itu to ergo. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ternyata sama ya. Kalau kita perhatikan ini ternyata sama. Artikel maskulin genetif to. Artikel dari neuter genetif juga to. Akhirannya juga sama. U. U. Bentuk datif maskulin artikelnya o, to. Bentuk neuter datif artikelnya juga to. Sama. Kalau kita lihat sama ini. Akhirannya juga sama.
Ini saya buat garis seperti ini hanya untuk mempermudah mengerti ya. Itu kita lihat loh, sama kan? Ini sama, sama. Nah, sekarang Pak, bagaimana caranya saya membedakan? Kalau dia ada di dalam kalimat, bagaimana caranya saya bisa tahu bahwa kata benda itu berkelamin maskulin dan kata benda itu berkelamin neuter? Sedangkan bentuk dari artikelnya sama, akhirannya sama. Mana saya tahu Pak, apakah itu maskulin atau neuter? Kalau kita hanya melihat dari ciri-ciri tulisannya atau ciri-ciri bentuk morfologinya, maka kita nggak akan pernah bisa membedakan mana yang maskulin, mana yang neuter. Jadi cara membedakannya adalah dengan cara yaitu satu, menghafal. Jadi kata-kata benda itu kita hafalkan. Mana yang kata benda maskulin, mana yang kata benda neuter, itu kita harus hafalkan. Kalau kita tidak memiliki kemampuan menghafal, maka kita harus punya kamus. Ya, kita harus punya kamus. Kalau kita tidak mampu menghafal, ya kita beli kamus. Karena dengan kamus itu kita akan bisa tahu sebuah kata benda itu dia berkelamin maskulin atau neuter. Ya, kita tidak bisa kemungkinan eh, dengan mereka-reka gitu ya, menebak-nebak gitu ya. Kita sebagai orang Indonesia ini ya, terus ada sebuah kata bahasa Yunani lalu kita tebak. Oh, ini kayaknya maskulin deh. Dah maskulin aja lah, enak maskulin. Ya, jadi untuk menentukan kelamin dari sebuah kata benda itu bukan dengan cara menebak atau dengan cara enaknya seperti apa ya, tetapi harus betul-betul dilihat secara strukturnya, gramatikalnya, apa dia itu maskulin atau neuter. Dan kalau sebuah kata benda dia sudah berkelamin maskulin, dia nggak akan pernah bisa jadi feminin atau berubah jadi neuter, nggak bisa. Sudah selama-lamanya kata benda itu pasti akan tetap maskulin. Dan selama-lamanya kata-kata benda itu yang lainnya itu pasti neuter. Jadi kalau kita tidak menghafal ya sulit untuk kita bisa mendeteksi bahwa sebuah kata benda itu maskulin atau neuter. Kemudian kalau kita tidak mampu menghafal ya kita harus beli buku kamus. Karena dari buku kamus itu nanti akan diberikan informasi selengkap-lengkapnya, termasuk apakah sebuah kata benda itu mempunyai gender maskulin ataukah neuter. Lalu yang ketiga, kalau kita menghafal tidak bisa, punya kamusnya tidak punya, karena kita tidak bisa beli kamus harga yang mahal. Ya, yang ketiga yaitu kita install software ya. Ya, harga software kalau kita hitung-hitung jauh lebih murah daripada kita beli buku kamus. Misalnya, software kita bisa beli dengan harga 50.000. Sedangkan kalau kita beli buku kamus itu sekitar 500 sampai 500.000 sampai 1 juta. Ya, tentu pilihan kita bisa mengarah ke yang 50.000 ya, beli softwarenya. Nah, Pak, beli softwarenya di mana, Pak? Ya, di toko-toko online banyak ya. Di toko-toko online banyak. Di toko online saya juga ada jual. Nah, jadi dengan cara seperti itu maka kita bisa langsung melihat, oh, ini kata benda maskulin, oh, ini kata benda neuter. Ya, walaupun bentuk tulisannya sama tapi dengan mudah kita bisa deteksi dia.
Ya, karena apa? Karena kita sudah hafal, kita punya kamus, kita juga punya software. Pak, kalau ketiga-tiganya saya enggak punya, Pak. Ya nggak usah jadi hamba Tuhan. Belum masa jadi hamba Tuhan enggak punya semuanya, itu kan repot ya. Ya. Buku enggak punya, software enggak punya, suruh beli enggak mau. Menghafal juga enggak mau, Pak. Saya enggak mau menghafal, Pak, capek. Stres saya, Pak, menghafal. Menghafal enggak mau. Dikasih jalan keluar yang kedua, beli buku. Beli buku, bilang enggak punya uang. Ya udah, cari yang lebih murah, beli software. Beli software, tetap juga nggak mau, ya nggak usah sekolah aja. Iya. Ya itu kira-kira seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?